Merdeka belajar wujud yang nyata. Assalamualaikum Pak Mamat. Waalaikumsalam Bu Yuli. Iya. Pak Mamat, apa kabarnya hari ini? Bingung Bu, saya bingung. Intinya saya bingung sekarang. Iya Pak Mamat. Memang saya lihat dari raut wajah Pak Mamat itu menunjukkan wajah kebingungan. Pak Mamat tadi nelpon saya, cuma kebetulan saya ada rapat Pak. Jadi saya tidak bisa mengangkat telepon karena di ruang rapat seperti itu Bapak. Ya, kalau boleh tahu Pak, ada apa ya Bapak menelpon saya? Ya itu Bu, kebingungan saya tadi. Di mana saya banyak pekerjaan di sekolah. Kemudian tadi pagi sudah dihadapkan pada persoalan yang kemudian mengganggu jalan pikiran saya. Sehingga seharian penuh saya itu di sekolah sepertinya nggak bersemangat gitu Bu. Seperti itu ya Pak. Kalau boleh tahu apa yang membuat Bapak bingung? Bingung saya itu, saya kan Wakasek Bu ya. Saya Wakasek di sekolah. Kemudian Wakasek di sekolah saya itu cuma satu Bu, saya. Jadi semua urusannya ke saya karena ya memang regulasinya seperti itu. Dimana kalau rombelnya masih 9 itu mas satu Wakaseknya itu berkelipatan lagi 2 Wakasek kalau 18. Tapi karena kami masih 9 rombel ya 1 Wakasek. Saya itu banyak beban pikiran Bu, terutama menghadapi siswa saya Bu, tentang kedisiplinan untuk masuk ke sekolah. Jadi saya dibingungkan dengan masalah kedisiplinan siswa masuk ke sekolah, terutama dari siswa yang justru yang berstatus sebagai santri di pondok pesantren kami. Itu Bu Yuli. Seperti itu ya Pak. Berarti Bapak ada masalah dengan kedisiplinan siswa untuk masuk sekolah dan ini kedisiplinan mengenai santrinya ya Pak. Iya Bu Yuli. Seperti itu. Kalau saya boleh tahu Pak, Bapak, tujuan dari pertemuan kita kali ini untuk apa ya Pak ya? Ya tentunya saya ingin mendapatkan teman ngobrol ini Bu. Intinya saya mau cari teman ngobrol. Walaupun sebenarnya bisa sih saya lakukan dengan rekan-rekan sejawat, bisa saya lakukan dengan kepala sekolah, tapi itu sudah sering, ya, sudah saya sering lakukan. Tapi masalah ini masih saja tetap berlangsung. Walaupun ada perbaikan, ya perbaikannya tidak signifikan sesuai dengan harapan yang saya inginkan. Justru perbaikan itu hanya muncul beberapa saat, tapi beberapa saat kemudian sepertinya balik lagi ke kondisi yang kurang ideal menurut saya seperti itu. Jadi saya tadi nyoba-nyoba cari teman-teman siapa ya yang bisa saya ajak ngomong, yang punya kedekatan emosional dengan saya, tidak sungkan dengan saya pun juga tidak sungkan, meskipun karena kita kan sempat satu alma mater dulu saya dengan Bu Yuli. Jadi saya sempat berpikir, wah saya ngubungi Bu Yuli aja biar enak ngomongnya. Siapa tahu Bu Yuli punya pengalaman-pengalaman yang bisa diceritakan ke saya, sehingga saya punya gambaran ataupun punya ide-ide baru lah bagaimana saya menghadapi dan menyelesaikan persoalan ini. Jadi tujuan saya ingin curhat sama Ibu terkait bagaimana sih saya nanti menghadapi siswa-siswa saya yang sering terlambat ini, yang terutama dari pondok pesantren gitu Ibu. Iya, mungkin Bapak bisa bercerita kenapa anak-anak ini sampai terlambat, bahkan justru santri yang terlambat. Mungkin Bapak bisa bercerita kepada saya, Pak. Iya, ini mohon maaf Bu Yuli,
khawatirnya saya ceritanya terlalu panjang lebar, khawatir Bu Yuli nggak punya waktu untuk saya gitu. Nggak apa-apa Bu Yuli ya, saya cerita ya. Iya. Oke, Bu Yuli. Ini Bu Yuli. Eh, siswa saya itu kan ada 2 status. Kami kan SMK swasta. Jadi SMK kami ada di lingkungan pondok pesantren. Nah, siswa kami itu dari latar belakangnya itu ada yang berstatus sebagai siswa sekaligus sebagai santri di pondok pesantren kami. Kemudian ada juga siswa yang bukan berstatus santri, artinya siswa umum yang kedua ini. Nah, kami kan menerapkan kedisiplinan, kami coba menerapkan kedisiplinan dari segala hal, terutama dari disiplin waktu anak-anak datang atau hadir ke sekolah. Nah, kalau tingkat keterlambatan siswa itu tiap hari sepertinya rata-rata ada saja yang terlambat begitu Bu. Ya karena mungkin faktor rumah yang terlalu jauh atau faktor lain yang dialami oleh siswa luar pondok. Tapi yang membuat saya aneh justru siswa yang berstatus santri yang pondok pesantren ini yang banyak terlambat. Jadi kalau saya prosentasekan dari 10 anak yang terlambat itu 8 orang itu dari siswa santri, 2 itu dari siswa yang umum yang luar santri. Artinya perbandingannya itu 5:1 lah Ibu. Nah, saya heran ini loh. Kok bisa ya siswa santri ini yang terlambat? Padahal mereka kan tinggal di pondok pesantren, dekat dengan sekolah. Secara geografis sama. Jadi dalam lingkungannya tidak terlalu jauh. Nah, itu yang kemudian mengganggu pikiran saya. Walaupun selama ini sudah sering dikonseling, sudah sering dipanggil anaknya oleh BK. Bahkan saya selaku Wakasek juga sering memanggil anak-anak, terutama yang terlambat dari santri itu. Tapi ternyata ya seperti yang saya sampaikan, keesokan harinya nggak terlambat, tapi tiba-tiba nanti terlambat lagi. Seperti itu Bu Yuli kondisinya. Iya Pak. Oh berarti yang jadi permasalahan ini justru santri yang terlambat dari kalau dibandingkan ada 10 anak, 5 yang terlambat dari santri itu justru. Kalau mungkin yang dari luar ya tidak masalah karena mungkin letaknya jauh. Yang Bapak anehkan ini karena santri yang di dalam itu yang terlambat, yang notabene berada di dalam lingkungan pondok dan dekat dengan sekolah seperti itu ya Pak ya. Iya Bu. Iya, seperti itu. Jadi kalau menurut Bapak ukuran keberhasilan dari pertemuan ini bagaimana? Ya ukuran keberhasilannya ya saya sih ingin dapat solusi. Saya ingin dapat sesuatu ide yang bisa saya dapatkan dari percakapan ini. Gimana sih nanti kondisi ini bisa berubah? Jadi berubah yang saya maksud anak-anak santri, terutama saya bicara sama anak-anak santri yang tinggal di pondok pesantren datangnya tidak terlambat lagi. Nah itu yang ingin saya peroleh dari percakapan ini Bu Yuli. Iya seperti itu Pak. Jadi ukuran keberhasilannya nanti anak-anak santri tidak ada yang terlambat lagi ya Pak ya. Iya. Pak kalau menurut Bapak kalau kita ibaratkan kita skalakan Bapak, anak-anak santri ini sekarang kalau menurut Bapak berada di dari angka 0 sampai 10 itu sekarang berada di angka berapa menurut Bapak sekarang ini Pak? Kalau dikaitkan dengan ketidakdisiplinan mereka dalam masuk ya, tapi sebenarnya masih banyak Bu, banyak siswa santri lain yang tidak datang terlambat. Cuma kalau saya ibaratkan itu dari siswa yang terlambat itu kok kebanyakan
siswa santrinya gitu. Jadi kalau saya ibaratkan kondisi anak santri yang terlambat, Bu ya, saya mau mengesampingkan yang sudah bagus. Saya tidak mau bicara yang sudah bagus. Tapi dari yang terlambat itu, dari siswa santri itu posisi mereka saat ini ada di angka 4 sepertinya deh. Seperti itu. Oh, Jauh iya. sekali. Ternyata ada di angka 4 ya, Pak. Nah, kalau menurut Bapak, keinginan Bapak, anak-anak ini, Bapak inginnya ada di posisi angka berapa, Pak? Angka berapa ya? Kalau saya realistis saja, Bu. Kalau keinginan saya tentu angka 10 yang saya inginkan. Tapi saya nggak memikir muluk-muluk. Karena ada halangan pasti yang saya peroleh untuk mencapai angka 10 itu. Yang nanti mungkin saya akan ceritakan lebih lanjut, Bu. Paling tidak dari angka 4, saat ini saya ingin angka 7 dah. Kalau terlambat itu yang kemarin misalnya 5 siswa santri yang terlambat, ya, untuk yang besok atau yang akan datang paling tidak 2 gitu. Untuk sama sekali tidak datang terlambat sepertinya agak susah. Seperti itu ya, Pak. Jadi Bapak inginnya tidak terlalu ideal, maksimal angka 7. Tapi kalau bisa kita usahakan 10 ya, Pak ya. Iya. Menurut Bapak, apa kekuatan yang Bapak miliki untuk mencapai sampai ke posisi angka 7 seperti itu, Pak? Saya sebenarnya sudah mencoba beberapa cara. Saya selaku Wakasek tentu punya akses untuk katakanlah berkolaborasi dengan rekan-rekan teman sejawat. Dalam sisi koordinasi, saya punya staff, saya bisa memaksimalkan mereka, tapi ya kendalanya juga mereka sepertinya sama dengan yang saya alami. Kemudian kekuatan saya yang lain, saya sebenarnya berkeinginan, Bu, punya keinginan yang kuat. Kalau saya sudah punya keinginan, saya ingin banyak cara yang akan saya lakukan. Nanti termasuk saya bicara dengan Bu Yuli ini adalah bagian dari keinginan saya yang kuat. Karena selama ini saya kolaborasi dengan teman-teman guru, pencapaiannya masih belum maksimal. Makanya saya cari jalan lain. Makanya saya menghubungi Bu Yuli, walaupun bukan rekan sejawat di sekolah, tapi paling tidak barangkali ada sesuatu hal yang bisa saya peroleh. Itu. Iya, berarti Bapak sebenarnya sudah punya kekuatan sebagai dengan posisi Bapak sebagai Wakasek, Bapak bisa berkolaborasi dengan teman-teman sejawat, dan bahkan Bapak sudah lintas ini keluar, bisa cari solusi curhat kepada saya. Itu memang merupakan bagian dari kekuatan Bapak. Sudah bagus itu, Pak. Bapak. Nah, namun Pak di sini Pak, adakah Pak hambatan dalam mencapai tujuan Bapak itu? Nah ini Bu, hambatan ini pasti yang harus saya dapatkan solusinya. Makanya saya bicara sama Bu Yuli. Siswa santri itu kan mondok, Bu. Mereka tinggalnya di pondok. Jadi dari 24 jam mereka, 8 jam hanya di sekolah. Sementara 16 jamnya itu ada di pondok. Tentu banyak perlakuan-perlakuan mereka yang ada di pondok. Pengaruhnya lebih banyak di pondok. Kalau di sekolah hanya 8 jam, ketika bertemu guru mereka disiplin. Tapi ketika sampai di pondok, mereka berubah kembali ke suasana pondok. Jadi di sekolah kami mendisiplinkan harus datang tepat waktu. Kemudian mereka harus mengikuti tata tertib atau kesepakatan. Tapi ada kalanya ketika nyampe ke pondok itu berbeda. Misalnya di jam pagi itu setelah subuh itu ada pengajian, Bu. Pengajian yang diisi dengan ceramah-ceramah agama, kultum, atau bedah kitab dan semacamnya. Yang sampai berlangsung itu sampai bisa jadi kalau kegiatannya itu menarik itu bisa jadi sampai 6:30 baru berakhir. 6:30 baru berakhir. Nah, itu Bu. Jadi
di sana yang membuat hambatan saya. Jadi antara program di pondok itu nggak sesuai, bukan tidak mau menyesuaikan, tapi kadang kebablasan sehingga anak-anak lupa atau kegiatan itu lupa dengan keadaan bahwa anak mau masuk ke sekolah, sehingga kegiatan pengajian itu bisa berakhir sampai jam 6:30 atau jam 7 kurang. Nah, itu penyebab utamanya. Ditambah lagi anak-anak itu antri kamar mandi, Bu. Jadi sudah mau terlambat, kamar mandinya cuma beberapa, sehingga anak-anak itu masih antri di kamar mandi. Itu salah satu dua hambatan penting. Iya. Berarti hambatannya itu karena situasi di pondok, dan mereka yang kedua antri kamar mandi. Nah, kira-kira solusinya bagaimana yang akan Bapak ambil ini? Apa ya? Saya sebenarnya terbersit di pikiran saya, selain kolaborasi dengan teman-teman sejawat, paling tidak saya harus masuk ke pondok. Misalnya berkolaborasi dengan pengurus. Kalau ke kiai belum waktunya, karena di bawah kiai itu masih ada pengurus-pengurus yang mengurus anak-anak santri, sehingga saya perlu kolaborasi dengan pengurus untuk menyamakan persepsi, menyamakan visi misi, supaya kegiatan di pondok itu bisa menyesuaikan juga dengan kegiatan di sekolah, terutama di jam masuk sekolah. Iya, berarti bagus sekali Bapak sudah punya rencana solusi dalam mencapai masalah Bapak. Nah, Pak, adakah prioritas Bapak? Mana yang bisa Bapak dahulukan? Apakah berbicara dengan pengasuh pondok atau dengan yang lain, Pak? Kalau tadi kan saya kolaborasinya dengan teman-teman guru dan sudah saya lakukan. Sekarang saya ingin ke pengurus pondok. Nah, kalau dengan kolaborasi dengan teman sejawat ini sudah bisa saya lakukan, sebenarnya sudah biasa. Yang ingin saya prioritaskan sekarang adalah dengan pengurus pondok. Iya. Biar lebih mengena, Pak. Gitu. Oke. Menurut Bapak kapan Bapak akan melakukan rencana ini? Ya, mungkin kalau hari ini kan sudah siang ya. Saya harus pulang, mungkin besok pagi saya bisa sowan ke pondok sambil bincang-bincang dengan pengurus pondok besok pagi. Iya, ya bagus sekali Bapak punya gerak cepat untuk menyelesaikan permasalahan ini. Nah, indikator keberhasilan dari tujuan Bapak ini apa Pak kira-kira Pak? Ya tentunya ada perubahan, anak-anak santri tetap bisa mengikuti kegiatan pondoknya, tetapi ketika sudah waktunya masuk sekolah, kalau kegiatan itu masih berlangsung, mereka paling tidak diberi dispensasi lah untuk segera masuk ke sekolah dalam rangka supaya tidak terlambat seperti itu. Saya inginnya seperti itu. Ya, bagus sekali Bapak. Nah, Bapak, bagaimana komitmen Bapak ini terhadap rencana aksi yang Bapak akan lakukan ini, Pak? Ya, harus saya lakukan terus-menerus. Kalau gagal, harus saya lakukan lagi. Saya terus komunikasi. Jadi, kalaupun komunikasi itu buntu, tentu mau tidak mau saya harus ke kiai begitu. Iya, berarti intinya harus dilakukan secara terus-menerus. Pak, siapa yang bisa membantu Bapak untuk menjaga komitmen ini? Ya, tentunya kepala sekolah. Saya harus ngomong kepala sekolah dan juga rekan-rekan sejawat, termasuk siswa-siswa mantan alumni yang sekarang jadi pengurus, itu bisa membantu saya. Itu yang saya minta nanti. Ya, alhamdulillah Pak Mamat. Bagus sekali solusi yang Bapak utarakan itu. Nah, ternyata Bapak sudah menemukan solusi-solusi dari permasalahan Bapak di sini. Nah, Bapak, sekarang saya ingin tanya yang terakhir ini, Pak. Apa yang Bapak dapatkan dari percakapan kita kali ini nih, Pak? Perasaan saya merasa luar biasa, senang. Ternyata saya dapat, walaupun itu terbersit di pikiran saya, tapi saya ragu. Hanya dengan apa yang disampaikan Bu Yuli, saya semakin termotivasi. Harus saya coba dengan pengurus komunikasinya. Dan alhamdulillah lebih menguatkan saya untuk melakukan itu. Terima kasih Bu Yuli, sudah memotivasi saya.
Ya, Ya, sama-sama Pak Mamat. Alhamdulillah. ya, Ternyata dari percakapan yang cuma sebentar ini, Pak, kita sudah dapat menemukan solusi dari permasalahan Bapak. Tapi Pak, saya ingin ya. Bapak ada tindak lanjut nanti. Saya diberi informasi bagaimana dari rencana aksi yang Bapak jalankan ini. Bapak, mohon maaf, saya tidak Pasti. punya banyak waktu karena ada janji dengan teman ini, Pak. Mohon maaf ya Oh Pak iya, Mamat. iya, Bisa saya iya, akhiri enggak apa-apa Bu percakapan Yuli. ini, Pak? Ya, iya Bu Yuli, Iya. makasih Bu Yuli, makasih Iya, mohon sekali. maaf Pak Mamat. Assalamualaikum Ya Bu warahmatullahi Yuli. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Yuli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Bapak Ibu rasanya lebih plong dari kemarin, mulai dari hari Sabtu saya memikirkan untuk sesi praktik yang kedua ini, praktik yang dinilai ini. Kalau menurut saya sudah mencoba yang terbaik dari kemampuan saya melakukan praktik kucing ini dengan menggunakan alur tirta. Jadi saya mencoba dari tujuan, kemudian identifikasi masalah, kemudian dari rencana aksi sampai ke tanggung jawab. Cuma eh, saya agak derdek. Kenapa? Karena apa ya? Jawaban-jawaban dari Pak Mamat itu sangat panjang. Saya di dalam pikiran saya buru-buru. Gimana ini Pak Mamat kok panjang sekali jawabannya, sementara kita dibatasi waktu. Dan alhamdulillah, tetapi dari situ mungkin kita tidak terlalu banyak lebih waktunya. Jadi syukur bisa berkolaborasi dengan teman-teman yang ada di sini. Itu refleksi dari saya. Seperti itu. Mungkin ada umpan balik dari Pak Mamat terkait coaching yang terkait saya menjadi coach seperti itu, Pak. Terima kasih Bu Yuli. Saya akan mencoba memberikan umpan balik. Ini waktu saya tinggal 1,5 untuk ke 25 menit waktunya Bu Yuli. Begini Bu Yuli, kalau saya mengikuti proses kucing tadi, saya melihat Bu Yuli dalam kondisi yang tenang ketika menghadapi suatu kondisi di mana dikejar waktu, sementara proses kucing harus tetap dilakukan sesuai alur tirta. Nah, ini yang saya salut kepada Bu Yuli, walaupun kemudian pertanyaannya itu agak yang tadinya kecepatan 5-10 km per jam, akhirnya di akhir-akhir kecepatan bertanyanya itu semakin bertambah untuk mengatur waktu. Ini memberi pembelajaran sebenarnya kepada saya, kepada Ibu Yuli dan Bu Elvi, bahwa dalam proses kucing itu sebenarnya apapun waktu yang mengejar kita, kita harus tetap bermitra dan menghargai apa yang disampaikan oleh kucing. Ini termasuk pembelajaran juga ke saya. Artinya, karena kita ini kan praktik, dibatasi waktu, tapi dalam kondisi itu kita harus tetap membawa diri kita tenang, walaupun waktunya kok udah mau habis, Nah, tapi saya lihat Bu Yuli tetap tenang dari sisi raut wajahnya, tetap tenang mendengarkan saya. Ibu Yuli tidak terpancing, tidak memotong pembicaraan saya, tidak mengkat apa yang saya sampaikan. Itu yang saya patut acungkan jempol. Walaupun secara perasaan, secara psikologi, secara emosional, Bu Yuli terburu-buru ini. Aduh, awas Pak Mamat, ini waktunya mau habis. Nah, saya yakinnya seperti itu, tapi rasa ketenangan ibu yang saya acungkan jempol, tidak terbersit di wajahnya, di mimiknya. Ibu Yuli tidak panik, bahkan tetap senyum mendengarkan apa yang saya sampaikan. Begitu umpan baliknya. Terima kasih. Salut buat generasi emas Indonesia. Belajar Pancasila. Assalamualaikum Bu Yuli. Waalaikumsalam Bu Elvi. Apa kabar nih Bu Yuli?
Alhamdulillah tidak begitu baik kabar saya ini Bu Elvi. Memangnya kenapa, Bu? Iya. Eh, Tadi saya nelpon Bu Elvi tapi tidak diangkat. Iya, Bu, mohon maaf. Saya itu lagi ngajar. Kalau ngajar itu kan di kelas yang saya ajari itu, Bu, ada CCTV-nya. Jadi kita para guru itu memang dilarang di sekolah itu untuk mengangkat telepon pada saat proses pembelajaran di kelas. Jadi mohon maaf sekali jika saya tadi tidak mengangkat teleponnya Bu Yuli. Kira-kira ada kepentingan apa ya, Bu, ya menghubungi saya? Iya. Saya mikir juga kenapa kok tidak diangkat Bu Elvi. Paling ini ngajar. Mungkin HP-nya juga di silent seperti itu Bu Elvi. Makanya saya menunggu Bu Elvi menelpon balik saya seperti itu Bu Elvi. Dan ternyata benar Bu Elvi nelpon saya. Gini Bu Elvi, saya ada masalah di sekolah saya ini Bu Elvi. Anak-anak saya sekarang ini Bu Elvi sering sekali mengucapkan kata-kata kasar itu Bu Elvi. Bahkan sering sekali. Nah, ini saya berniat menelpon Bu Elvi karena saya berpikir latar belakang anak-anak kita hampir sama Bu Elvi. Itu. Mohon maaf Bu Yuli ya, saya tidak punya banyak waktu untuk membersamai Bu Yuli di via telepon ini karena saya sebentar lagi itu harus rukol Ibu dengan teman-teman PPG itu Ibu. Mohon maaf saya mungkin hanya tersedia waktu sekitar 20 menit Ibu ya. Ya, Gimana, tidak Bu? Tidak apa-apa. apa-apa Terima ya? kasih. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Dengan adanya waktu yang sebentar ini Bu Yuli, sebenarnya tujuan Bu Yuli itu apa yang ingin Ibu Yuli capai? Iya, saya ingin sharing dengan Bu Elvi bagaimana menghadapi anak-anak saya ini Bu Elvi yang sering berkata-kata kasar. Bahkan kalau saya istilahkan itu Bu Elvi, kebun binatang yang keluar dari mulut-mulut anak hebat kami itu. Seperti itu Bu Elvi. Sampai Bu Yuli mengeluarkan kebun binatang seperti itu Bu ya? Iya Bu. Begini Ibu, menurut Ibu Yuli, kesadaran seperti apa yang diinginkan Ibu agar siswanya Ibu itu menjadi lebih baik lagi? Iya. Saya inginnya anak-anak itu berkata sopan, dia ramah kepada temannya, tidak asal membalas perkataan temannya dengan kata-kata kasar seperti itu, Bu Elvi. Sehingga kedengaran oleh kami itu sangat enak, tidak seperti yang terjadi sekarang ini, Bu Elvi. Banyak sekali anak-anak yang sering mengucapkan kata-kata kasar seperti itu, Bu Elvi. Oh iya Bu ya Bu, seperti ini Bu Yuli ya. Kalau Bu Yuli menginginkan siswanya itu lebih baik, artinya mereka lebih berkata sopan seperti itu kan Bu ya, agar kedengarannya di telinga itu lebih enak seperti itu Bu ya. Karena kita itu berada di dunia pendidikan Bu ya. Kemudian bisa enggak Ibu itu menggambarkan sebenarnya budaya positif apa yang sudah diterapkan selama ini di kelas, keyakinan kelas dan di sekolah yang Bu Yuli ampu ini? Iya Bu Elvi, sebenarnya kalau di kelas saya sendiri itu saya sudah menerapkan anak-anak untuk saling menghargai sesama teman, saling menyayangi. Itu sudah ada Bu Elvi. Tetapi anak-anak masih kurang memahami sehingga masih sering terlontar kata-kata kasar seperti itu Bu Elvi. Dan ini tidak terjadi di kelas yang saya ajar saja Bu. Bahkan di kelas-kelas lain, kalau saya ada di ruangan saya sering mendengar juga di kelas itu anak-anak dengan enaknya, dengan entengnya dia berkata-kata kasar seperti itu, Bel. Berarti anak-anak mengucapkan kata-kata kasar itu Bu, tidak harus di dalam kelas Ibu ya. Berarti anak-anak itu mengucapkannya sampai Ibu dengar bisa juga pada saat istirahat seperti itu Bu ya. Benar Bu Elvi. Ketika saya pengalaman saya ya Bu, ketika saya ngajar anak-anak ada waktu untuk berbicara dengan temannya,
dia dengan entengnya mengucapkan kata-kata kasar. Itu di kelas ketika ada guru, ketika saya ngajar. Eh, Kalau saya ada di ruangan saya, pada saat istirahat, anak-anak berseliweran, sering sekali mereka bercanda dengan mengucapkan kata-kata kasar seperti itu, Bu Elvi. Bisa enggak Bu Yuli di sini menyampaikan indikator apa yang menjadi keberhasilan, yang menjadi ukuran keberhasilan ibu untuk anak-anak itu agar lebih sopan dalam berbicara? Iya, saya rasa anak-anak itu dia harus bisa menghargai temannya, dia tidak berbicara, bisa mengontrol kata-katanya, mungkin seperti itu Bu Elvi. Sehingga apa yang dikatakan sudah dipikirkan terlebih dahulu, seperti itu Bu Elvi. Luar biasa sekali ini. Indikator yang disampaikan Bu Yuli ini agar anak-anak itu berbicara lebih sopan, menghargai temannya. Luar biasa ini Bu, tugasnya seorang pendidik itu memang berat Bu ya. Keinginan kita juga seorang pendidik itu sangat luar biasa demi kebaikan anak didik kita. Misalnya Ibu, jika ada grade, ada ukuran angka yang akan diberikan Ibu kalau saya menyampaikan angka 1 sampai angka 10 Ibu. Kira-kira menurut Ibu itu kondisi murid Ibu saat ini itu berada pada angka berapa Ibu? Kalau menurut saya Bu Elvi, anak-anak saya sekarang ini masih berada di level 6 ke 7 lah Bu Elvi. Seperti itu. Berarti Bu Yuli menganggap mereka itu masih berada di angka 6 begitu Bu ya? 6 ya. Antara 6 dan 7 seperti itu Bu ya. Harapan Ibu itu siswanya Ibu itu berada pada posisi nomor berapa Ibu? Iya, karena ini kita sudah kurikulum merdeka Bu Elvi. Kita di dalam kurikulum merdeka yang diutamakan itu adalah karakternya. Kalau keinginan saya pribadi, anak-anak saya harusnya 10 dia punya karakter. Karena di dalam setiap pembelajaran, karakter itu selalu diselipkan. Tetapi untuk sementara ini, mengapa kok sepertinya terjadi penurunan nilai karakter pada anak? Saya inginnya nilai 10, Bu Elvi. Wah, luar biasa sekali Ibu yang satu ini. Wih, angka yang ingin dicapai langsung angka maksimal. Dari angka 6 menuju angka 10. Ada 7, 8, 9, 10. Berarti di situ harus naik 4 tangga Ibu. Luar biasa sekali Ibu. Untuk mencapai 4 tangga tadi Ibu ya, dari angka 6 menuju ke angka 10, kira-kira strategi apa yang akan Ibu lakukan untuk mewujudkan hal tersebut? Iya, saya akan berusaha yang pasti dalam setiap pembelajaran saya, Bu Elvi, saya mencoba untuk menyelipkan, untuk memberikan penguatan kepada anak. Bahwa di dalam profil pelajar Pancasila itu ada akhlak mulia, diantaranya juga untuk kata-kata, harus berkata-kata yang baik. Itu yang akan saya terapkan. Mungkin juga Bu Elvi, saya tidak bisa bekerja sama sendiri di sini. Mungkin saya nanti akan bekerja sama dengan wali kelas, kemudian dengan pengajar. Dan kebetulan dengan keadaan posisi saya sekarang ini sebagai kesiswaan, mungkin ketika nanti ada event-event tertentu untuk mengumpulkan anak, saya juga akan menghimbau anak agar menjaga ucapannya. Selain itu, saya juga akan bekerja sama dengan BK, Bu Elvi. Luar biasa sekali. Ternyata strategi yang mau dilakukan oleh Ibu Yuli itu sungguh luar biasa. Menyelipkan dalam pembelajaran. Atau misalnya juga tadi Bu Yuli menyebutkan jika ada event-event berkumpulnya siswa seperti itu Bu ya, Ibu akan
menyampaikannya. Lagi siswa berkumpul misalnya pramuka atau kegiatan apa, Bu Yuli juga akan menyelipkan hal itu kepada siswa. Dari sekian rencana, 2 rencana tadi yang ingin Ibu lakukan, misalnya kapan waktu yang paling tepat yang akan dilakukan Bu Yuli untuk melakukan semua itu? Iya, Bu Elvi. Yang pasti dalam setiap kesempatan saya ingin menghimbau anak-anak seperti itu, sehingga ini akan lebih cepat tercapai, Bu Elvi. Kemudian ada satu lagi, Bu Elvi, tetapi ini tidak bisa segera dilakukan karena harus menunggu waktu. Nah, mungkin ketika penerimaan rapot, jadi sekolah itu mengundang orang tua. Nah, jadi kami bisa berkolaborasi dengan orang tua, Bu Elvi, karena selama ini kami sangat kesulitan berkolaborasi dengan orang tua, karena anak-anak kami rata-rata itu ditinggal oleh orang tuanya dan mereka kebanyakan tinggal sendiri atau tinggal dengan familinya, nenek atau pamannya, seperti itu, Bu Elvi. Bagus sekali rencananya Bu Yuli ini. Rencananya Bu Yuli bagus sekali. Bu Yuli akan mengundang wali murid pada saat penerimaan rapot semester 1 ini, begitu Bu Yuli ya. Selain Bu Yuli mengundang orang tua untuk menyampaikan keinginan Bu Yuli tadi, apakah ada orang lain Bu Yuli yang bisa membantu Ibu dalam mewujudkan rencana tersebut? Iya, yang pasti Bu Elvi, karena saya siswaan di sini, saya akan berkolaborasi yang utama itu dengan BK, karena BK banyak sekali sangat berperan sekali untuk anak-anak, untuk membentuk karakter anak. Ya, seperti itu Bu Elvi. Kira-kira Bu ya, kalau menurut Ibu, Ibu itu bekerja sama dengan guru BK tadi, karena guru BK itu menurut Ibu adalah bisa membentuk karakter siswa seperti itu, Ibu. Seberapa besar selain membentuk karakter siswa, seberapa besar peranan orang tersebut untuk mewujudkan tujuan yang ingin Ibu capai tadi? Saya rasa BK itu cukup mumpuni Bu Elvi, karena BK ini pihak yang memberikan konseling anak. Biasanya anak-anak itu dipanggil, diberikan konseling. Nah, pada saat memberikan konseling itu, saya ingin bekerja sama dengan BK bahwa untuk di dalam konseling itu untuk mendidik karakter anak. Jadi yang ditekankan itu adalah karakter anak, terutama dalam mengontrol kata-kata yang diucapkan oleh anak selama berada di lingkungan sekolah maupun ketika dia ada di luar sekolah, seperti itu. Oke, Bu Yuli. Bu Yuli tadi akan melakukan kolaborasi dengan orang tua murid, dengan guru BK. Kemudian Bu Yuli juga mengadakan kolaborasi dengan teman sejawat seperti itu. Kira-kira menurut Bu Yuli ya, menurut pandangan Bu Yuli, langkah terbaik yang mana dari ketiga orang tadi yang akan dilakukan Bu Yuli untuk yang akan Bu Yuli hubungi pertama kali? Iya, kalau yang pertama kali yang pasti itu ada wali kelas dengan BK. Ini sangat sesuatu yang tidak bisa dipisahkan. Jadi wali kelas dan BK, wali kelas di sini adalah orang tua di sekolah. Jadi mereka akan lebih mendengarkan wali kelasnya. Kemudian setelah itu BK, seperti itu Bu Elvi. Oh, jadi pertama kali Bu Yuli itu akan menghubungi wali kelas. Setelah wali kelas berarti Bu Yuli akan menghubungi guru BK. Kira-kira kapan waktu yang tepat Bu Yuli untuk menghubungi wali kelas dan guru BK tersebut? Bu Elvi, karena ini sesuatu yang harus
saya harus segera melaksanakannya. Makanya saya menghubungi Bu Elvi ingin mencari cara solusi bagaimana menghadapi masalah saya. Ternyata saya sudah sepertinya sudah mulai mendapat pencerahan dari percakapan yang sudah disampaikan oleh Bu Elvi seperti itu, Bu Elvi. Wih, luar biasa ya. Semoga keinginan rencana-rencana yang ingin Bu Yuli lakukan itu dapat terwujud dan secepatnya Bu Yuli itu bisa mengubah angka yang dari angka 6 menurut Ibu tadi langsung grade-nya naik menjadi angka 10. Sekarang perasaan Ibu gimana, Bu? Perasaan Ibu itu setelah melakukan proses coaching dengan saya itu seperti apa, Ibu? Iya, kemarin-kemarin saya mumet terus Bu Elvi. Pikiran saya, pengennya saya ingin marah-marah terus kepada anak-anak yang berkata-kata kasar. Kemudian saya ingin mengeluarkan unek-unek saya bingung. Mau ke siapa saya? Seperti itu Bu Elvi. Dan tiba-tiba saya lihat di WA muncul Bu Elvi di situ, langsung muncul di pikiran saya bahwa kita punya latar belakang anak yang sama, sehingga saya begitu menggebu-gebu ingin curhat pada Bu Elvi. Dan sekarang saya merasa sangat plong dengan saya sudah berkeluh kesah kepada Bu Elvi. Saya juga sudah menemukan, insya Allah sudah menemukan jalan keluar dari solusi permasalahan yang saya alami. Terima kasih Bu Elvi. Iya Bu Yuli, selamat, semoga selamat menjalankan semua rencana yang sudah Bu Yuli susun, semoga terwujud dengan baik. Saya menunggu kabar baik dari Ibu. Jika ada perkembangan tolong beritahu saya Bu, agar saya juga merasakan perasaan saya betapa bangganya seorang guru jika grade-nya itu naik menjadi lebih baik. Iya. Terima kasih. Nanti akan saya kabarkan jika saya tidak bertemu langsung dengan Bu Elvi, saya akan mungkin kirim WA atau saya akan menelpon langsung memberitahu mudah-mudahan kabar baik yang bisa saya kabarkan kepada Bu Elvi. Terima kasih Bu Elvi. Iya, sama-sama. Mohon maaf ya Bu ya. Saya ada kepentingan mendadak ini Bu dari yang tugas PGP tadi Bu ya. Terima kasih Bu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya akan melakukan refleksi percakapan coaching tadi yang sudah saya lakukan dengan Bu Yuli. Perasaan saya atau sikap saya dalam berperan sebagai coach yang saya rasakan sendiri. Kalau dari kemarin latihan dengan sekarang yang saya bandingkan adalah saya lebih tenang sekarang. Kemudian pertanyaannya yang saya berikan juga lebih terfokus daripada yang kemarin. Yang kemarin itu saya bolak-balik. Saya tanyakan, nanti kembali lagi ke depan. Saya tanyakan lagi. Kalau yang sekarang itu lebih terfokus, runtun pertanyaannya. Cuman tadi mohon maaf, sayangnya kepada Bu Yuli, saya belum menanyakan bagaimana perasaan Ibu setelah melakukan coaching dengan saya. Bu Yuli sudah menjawab duluan, tetapi pertanyaan itu tetap saya berikan karena itu kewajiban saya. Meskipun Bu Yuli sudah menyampaikannya, saya tetap harus menanyakan refleksi dari saya itu bagaimana perasaan Bu Yuli setelah melakukan proses coaching dengan saya. Alhamdulillah Bu Yuli juga menyampaikannya meskipun tadi sudah disampaikan jadi tersampaikan 2 kali kepada saya. Tidak apa-apa Bu, good job buat Bu Yuli. Terima kasih atas kerjasamanya. Iya, giliran saya yang akan memberikan refleksi. Terima kasih. Kalau menurut saya memang benar sudah bagus Bu Elvi, sudah runtuh pembukaan yang hangat seperti itu dan memberikan batasan waktu
waktu yang Bu Elvi punya pada saat ini. Ya, kemudian pertanyaan-pertanyaannya sudah lebih fokus, dan yang pasti untuk saya sendiri saya lebih bisa memfokuskan diri, ya, kehadiran penuh saya terhadap Bu Elvi sudah sangat fokus, tidak seperti kemarin. Kalau kemarin saya agak blank karena Bu Elvi banyak melakukan gerakan, mau apa Bu Elvi dalam pikiran saya, sehingga apa yang saya katakan itu sepertinya keluar dari alur percakapan seperti itu, karena gerakan-gerakannya berlebihan. Alhamdulillah sekarang kalau menurut saya kita lebih lancar, lebih terfokus seperti itu, Bu Elvi. Ya, terima kasih Bu Yuli atas kerjasamanya. Belajar Pancasila.